Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Cerita Programmer. Selanjutnya materi tentang mengenai root. Nah, untuk teman-teman untuk mengelola rootnya ini hampir sama juga seperti Express. Kita cukup perlu mengatur rootnya ini. Misalkan kita mau menggunakan metode get gitu. Nah, berarti tinggal .get aja. Terus misalkan post ini berarti post. Jadi disesuaikan dengan HTTP method teman-teman yang mau pilih gitu ya. Terus juga kita bisa menggunakan wildcard ya. Jadi misalkan ketika teman-teman akses wild garis miring ABC garis miring card, nah nanti masuk ke dalam handler ini. Jadi ini disebut namanya handlernya ya. Yang ini disebut handlernya atau rootnya gitu ya. Atau teman-teman mau membuat sebuah root untuk semua metode. Nah, ini cukup ditambahkan dengan .all ya. Kalau tadi kan per metode ya, kalau ini untuk .all untuk semua metode. Kita contoh, misal di sini app dot eh, get misal products kita ini misalnya ini kita returnnya sebuah JSON ya, atau jangan dulu ya, kita sebuah teks aja dulu, teks list of products. Terus kita buat yang app dot get dot all ya, dot get boleh deh, dot products. Terus tadi pakai wildcard, kita contohnya pakai wildcard di sini. Oke, kita lihat di sini belum jalan. Oke, sudah jalan. Garis miring products. Oke, list of products. Terus kita mau masuk produk detail, atau dia masuk ke web, masuk juga ke produk detail, atau ke 1, 2, 3 masuk juga ke produk detail, atau eh, ini kita tambahin slash juga, masuk juga produk detail. Oke, itu dia terkait root di HTTP method Hono ya. Selanjutnya yaitu routing, namun ada parameternya. Misalkan ketika kita tadi mau mendapatkan ID sebuah produk gitu, atau di sini contohnya name dari sebuah user gitu. Sedangkan ini nih ada di URL parameter yang di pet parameternya. Nah, untuk buat dapetin name-nya ini, teman-teman cukup menggunakan ini sintak ini ya. Dengan key-nya ini disesuaikan dengan parameternya. Di sini misal dia name, berarti key-nya name. Jangan lupa tambah titik 2. Tahu teman-teman kalau misalkan mau parameternya ini multi ya, multi parameter. Nah, di sini kan ada ID, titik 2 ID, di sini juga ada titik 2 comment underscore ID. Untuk cara dapetinnya bisa seperti ini. Oke, menggunakan distracting. Atau juga sebenarnya bisa pakai secara yang di atas gitu ya. Jadi satu-satu gitu. Coba kita contoh aja ya. Sini kita print ya. C.text hello. Oke, di sini. Oke. Ini users ya. Saya tambahin. Yes. Oke. Oke, coba kita lihat. Users John. Oke, hello John. Keluar oke. Atau kita tambah misalkan pakai ID gitu ya. Keluar hello 1, 2, 3. Kalau misalkan gimana yang multi ini, multi parameter, misalkan kita ini, nah bakal muncul di sini
Postnya 123 yaitu diambil dari sini, pet yang ini, pet parameter ini, komen 456 ini diambil di sini. Ini menggunakan distracting gitu ya. Atau teman-teman kalau misalkan mau satu-satuan gitu, seperti cara di atas juga bisa. Misal di sini ID c.reg param ID komen ID, komen dulu sebentar, kita lihat. Oke, sama aja ya. Jadi bisa menggunakan key di sini atau menggunakan distracting seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu root. Namun di sini ada parameternya ini ya, lebih advance gitu. Misal di sini animal titik dua type, tapi misal ini opsional, jadi nggak wajib gitu. Ketika ini terisi, oke masuk ke dalam handler ini. Tapi kalau tidak terisi pun masuk ke dalam handler ini. Nah untuk caranya ini cukup tambahkan dengan tanda tanya seperti ini ya. Contoh, oke, API animal, API animal, cat, oke, animal. Gimana kalau dog masuk ke dalam handler ini? Gimana kalau tidak tanpa parameter? Tetap masuk ke dalam parameter ini. Jadi ketika dia apa namanya sesuai dengan match dengan ini, namun ini hanya opsional, nanti masuk ke dalam handler ini. Bagaimana kalau misal kita mau pakai regexnya gitu ya? Kayak misalkan di sini eh, ketika post dengan parameternya yaitu date, tapi date ini hanya untuk sebuah angka aja dari 0 sampai 9. Terus juga di sini ada title-nya. Title-nya dia katakan cuman bisa berbentuk huruf eh, huruf aja ya, huruf A sampai Z. Jadi menggunakan regex seperti itu. Kita lihat. Tadi post sama date. Post dia angka 123. Terus title-nya huruf ya. A. Sorry. Post title. Oh, ininya satu saja. It's Oke, ini nggak masuk ya. Coba kita lihat dulu. Nggak masuk ya, coba kita lihat. Nggak bisa masuk ya. Oh, di sininya. Belum di return. Oke, sorry. Lihat. Oke, masuk ya. Post ABC. Gimana kalau misalkan di sini kan bentuknya number ya. Kita jadikan huruf gitu. A atau ABC. Terus di sininya 11 gitu. Dia tidak masuk karena tidak match dengan regexnya. Tidak match dengan ini. Makanya dia tidak masuk ke dalam handler ini. Lalu kita juga bisa mengatur untuk regexnya ini misal untuk sebuah file gitu ya. Ketika teman-teman misal uh,
apa namanya, di sini dia untuk file name-nya ketika dia mengakses post garis miring john.png dengan belakangnya png, nah dia nanti akan masuk ke handler ini. Nah, ini cocok banget buat mengelola authorization sebuah file. uh, Terus nanti dicek dulu gitu apakah si user ini punya akses nggak nih untuk ke resource ini gitu, sebuah file itu. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang root di menggunakan grouping. Ketika teman-teman misal membuat sebuah REST API, pasti eh, untuk sebuah satu resort itu pasti memerlukan banyak ininya ya, banyak endpointnya gitu. Ketika misal contohnya di sini kita punya resort book, pasti ada API untuk mendapatkan list books atau juga ada endpoint untuk mendapatkan detail books-nya atau create book-nya. Nah, untuk melakukan membuat seperti itu, kita bisa melakukan grouping. Nah, grouping sebuah root ini. Jadi kita cukup membuat sebuah objek Hono sama seperti sebelumnya. Mungkin kita kan pas awal kita membuat sebuah objek Hono ya dengan nama app, lalu diekspor si app-nya ini. Nah, untuk membuat root di grouping ini kita juga cukup membuat sebuah objek Hono, kita namakan book, lalu si book ini kita buat handlernya. Kita buat rootnya seperti ini. Lalu ketika sudah selesai, si booknya ini nanti dimasukkan ke dalam app.root. Terus di sini base-nya ya. Contohnya di sini garis miring book. Kita coba contoh. Misal kita punya tadi book ya ini ya. Books. Ini app kita perlu. Oke. Kita tambah misal pakai ruler jadi books. Kita coba sini. Books. Oke, list books. Get book satu. Jadi bisa ya kita berhasil membuat sebuah root secara grouping. Namun di sini sebenarnya masih ada yang kurang nih. Berarti kan kalau kita lihat dari sini secara nggak langsung kita harus menulis semuanya dalam file index.ts. Nah, nanti sebenarnya nanti di materi selanjutnya di bagian best practice kita juga bakal membahas tentang gimana sih cara membuat eh, aplikasi yang banyak rootnya gitu ya, aplikasi besar gitu, agar tidak satu dalam sebuah file index.ts-nya ini. Nanti kita bakal bahas di materi best practice, cara menggunakan Hono.